selamat datang di podcast diskusi antar mahasiswa. Aku Anas dan seperti biasa, aku nggak sendiri hari ini. Ada sahabat aku, Novita. Hai Novita. Halo juga Teh Anas, dan halo juga buat semua pendengar setia podcast kita. Hari ini kita akan membawakan tema yang gak cuma seru loh, tapi juga penting banget nih untuk dibahas. Nah, bener banget. Kita bakal ngomongin soal misteri di balik anggaran sekolah. Jangan salah, ini bukan cuma soal angka. Kita bakal coba kupas habis sebenarnya uang yang dikelola sekolah itu dipakai untuk apa aja sih? Bener banget, makanya judul episode kita hari ini adalah Misteri Anggaran Sekolah, Bongkar Rahasianya. Kita sering banget kan mikir uang yang kita atau orang tua bayar itu sebenarnya transparan gak sih? Dan pastinya obrolan ini bakal lebih seru, karena kita gak cuma ngobrol berdua nih hari ini. Hari ini kita kedatangan 2 teman mahasiswa yang super keren dan kece. Nah, yang pertama ada Teh Adinda nih, yang punya wawasan soal keuangan. Halo Teh Adinda. Halo Teh Anas dan Teh Novita. Wah, seneng banget nih bisa gabung di diskusi kali ini. Dan satu lagi ada Teh Hamidah, yang dulunya aktif banget nih di organisasi sekolah. Hai Teh Hamidah. Hai semuanya, terima kasih banyak loh udah mengajak aku diskusi kali ini. Aku semangat banget tahu, apalagi dengan tema yang begitu luar biasa kali ini. Oke, langsung aja yuk kita mulai diskusinya. Oke, langsung aja nih biar gak semakin penasaran, kita mulai dengan pertanyaan klasik deh. Jadi, sebenarnya anggaran sekolah itu apa sih? Kenapa bisa menjadi bahan perbincangan yang seru banget untuk dibahas? Jadi gini, anggaran sekolah itu tuh kayak blueprint atau rencana keuangan sekolah untuk membiayai semua kegiatan pendidikan. Bisa untuk beli buku, alat-alat, bayar gaji guru, sampai biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Pokoknya segala yang berhubungan dengan operasional sekolah. Tapi masalahnya sering banget kan kita gak tahu rincian anggarannya kemana aja. Iya, betul banget nih Teh Adinda. Anggaran ini sebenarnya penting banget buat menjalankan segala aktivitas di sekolah. Tapi ya seringnya nggak transparan gitu, nggak ada yang jelasin detailnya. Bahkan orang tua atau siswa pun kadang nggak dilibatkan. Jadi kita nggak tahu tuh duitnya kemana. Terus dapat laporan anggaran sekolah, malah bingung sendiri kan ya. Bener banget nih apa yang dibilang Teh Adinda dan Teh Hamidah, bahwa anggaran sekolah merupakan rencana keuangan penting untuk mendukung operasional pendidikan, seperti pembelian perlengkapan, pembayaran gaji guru, dan kegiatan ekstrakurikuler. Namun, terdapat masalah kurangnya transparansi dalam rincian penggunaan anggaran tersebut, sehingga siswa, orang tua, dan pihak terkait sering tidak mengetahui alokasi dana secara jelas. Oke. Jadi kita udah tahu nih, anggaran itu penting banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kenapa sih anggaran sekolah ini sering jadi misteri? Kenapa suka nggak ada penjelasan yang jelas gitu loh? Sebenarnya ada beberapa alasan sih. Salah satunya ya karena kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat, terutama orang tua dan siswa. Seharusnya kan mereka bisa tahu dan ikut berpartisipasi dalam menyusun anggaran. Tapi kadang sekolah merasa kalau itu bukan urusan internal aja, jadi gak dibuka untuk umum gitu. Betul banget nih, selain itu ada juga faktor teknis. Kadang pengelolaan anggaran itu nggak terstruktur dengan baik. Kalau nggak ada orang yang paham bener tentang penyusunan dan laporan anggaran, ya hasilnya pasti kurang jelas dan kurang transparan juga kan. Jadi mau tanya gimana pun jawabannya pasti suka nggak memuaskan. Oke, jadi
Kurangnya transparansi anggaran sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat, termasuk orang tua dan siswa, serta anggapan bahwa anggaran adalah urusan internal. Selain itu, faktor teknis seperti pengelolaan anggaran yang tidak terstruktur dan kurangnya keahlian dalam penyusunan serta pelaporan anggaran turut menjadi kendala, sehingga hasilnya seringkali tidak jelas dan kurang memuaskan. Nah, sebelumnya kita udah bahas nih faktor-faktornya apa aja. Sekarang kita akan membahas dampaknya apa sih kalau transparansinya kurang, apa yang bisa terjadi kalau kita nggak tahu anggaran itu kemana. Wah, banyak banget dampaknya. Salah satunya itu fasilitas di sekolah jadi nggak memadai. Misalnya, kelas yang harusnya bisa lebih nyaman buat belajar malah nggak terawat karena kekurangan dana atau dananya dipakai untuk yang nggak jelas. Bayangin aja, kita belajar di kelas yang kursinya rusak atau bahkan fasilitas olahraga yang nggak memadai. Iya nih, apalagi kalau anggaran sekolah itu dipakai untuk hal-hal yang kurang prioritas, kayak misalnya renovasi ruangan kepala sekolah, sementara kebutuhan siswa dan pengajaran masih enggak terfasilitas dengan baik gitu. Nah, disitulah masalahnya. Ini yang membuat kepercayaan orang tua dan siswa jadi menurun, karena merasa uang sekolah yang mereka bayar itu enggak digunakan dengan bijak. Nah, benar banget nih apa yang dibilang Teh Adinda dan Teh Hamidah, bahwa ketidakjelasan penggunaan anggaran sekolah berdampak negatif pada fasilitas dan kenyamanan belajar siswa, seperti ruang kelas yang tidak terawat dan fasilitas olahraga yang kurang memadai. Selain itu, alokasi dana yang tidak sesuai prioritas seperti renovasi ruang kepala sekolah, tetapi kebutuhan siswa terabaikan, menyebabkan turunnya kepercayaan orang tua dan siswa terhadap pengelolaan anggaran sekolah. Tadi kan udah dibahas ya soal dampak-dampaknya. Sekarang kita coba kasih solusi ya. Kalau sebagai mahasiswa pendidikan, apa yang bisa kita lakukan supaya anggaran sekolah jadi lebih transparan, Teh? Menurut saya, kita bisa mulai nih dengan meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan, terutama dalam konteks pendidikan. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup, kita bisa mengedukasi orang tua dan masyarakat sekitar supaya mereka lebih aktif menanyakan dan mengawasi anggaran sekolah. Betul banget nih Teh Adinda. Dan satu lagi, yang penting adalah mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran. Misalnya, aplikasi yang memungkinkan orang tua dan masyarakat bisa melihat laporan keuangan sekolah secara langsung dan real time tentunya. Jadi, gak ada lagi deh yang namanya anggaran misterius. Wah, ide yang keren banget tuh. Dengan teknologi, kan jadi lebih mudah dan nggak ribet ya. Gimana Novita, setuju nggak? Setuju banget nih Teh Anas. Kalau kita punya akses langsung ke laporan keuangan, kita bisa tahu nih anggaran dipakai buat apa aja, dan pasti lebih memudahkan semua pihak yang terlibat. Wah, gak terasa ya, udah banyak banget yang kita bahas hari ini. Dari pengertian anggaran sekolah, masalah yang sering terjadi, sampai solusi dan tips untuk kita sebagai mahasiswa. Benar banget. Aku jadi makin sadar kalau transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah itu penting banget. Nggak cuma buat sekolah, tapi juga buat siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Dan pastinya obrolan ini jadi lebih seru karena insight dari Teh Adinda dan Teh Hamidah. Makasih banyak ya Teh Adinda dan Teh Hamidah udah sharing pendapat dan pengalaman kalian. Sama-sama Teh Novita dan Teh Anas. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat semua pendengar. Iya nih, senang banget bisa diskusi bareng kalian. Semoga ini jadi awal kita ya
untuk lebih peduli lagi gitu sama transparansi anggaran pendidikan. Oke teman-teman, itu dia episode kita hari ini. Jangan lupa terus kritis, aktif, dan peduli terhadap pengelolaan dana di sekolah atau kampus kalian ya. Karena pendidikan yang baik itu juga tergantung dari pengelolaan anggaran yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung terus channel ini. Kalau ada topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat menjalani hari. Bye-bye.